Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan belajar 6 teknik pengolahan data dengan Python Pandas. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, download terlebih dahulu file sampelnya di GitHub Alvin Vander. Pilih repository, pilih repository data frame sample, kemudian pilih file berikut ini, klik raw, klik kanan, save as. Jika file telah Anda download, maka file CSV-nya akan seperti ini. Ada ID, title, ada sale rent, price, bedroom, dan luas tanah serta kolom yang lainnya. Kemudian buat file dengan nama samplepandas.py. Di tutorial kali ini kita akan membahas 6 teknik pengolahan data dengan menggunakan Python Pandas. Teknik pertama ada import data CSV, kemudian export file ke dalam bentuk Excel dan JSON. Kemudian yang ketiga ada viewing data, ada indexing data, kemudian ada yang kelima adalah subsetting data, yang keenam extracting kolom. Oke, kita ke bahasan yang pertama. Import data CSV. Di sini Anda bisa menggunakan pandas red.csv karena kebetulan file yang akan kita olah adalah file dalam bentuk CSV, maka gunakan pandas.csv. Sebenarnya pandas sendiri memiliki kapabilitas untuk mengolah data dalam berbagai bentuk file. Ada CSV, Excel, JSON, dan lainnya. Nah, ini salah satu library pandas. Di sini salah satunya adalah CSV. Kemudian ada Excel, ada HTML, JSON, SQL query, dan lainnya. Ini adalah library yang bisa Anda gunakan untuk melakukan pengolahan data. Kemudian kita coba jalankan apakah import data CSV-nya berhasil atau tidak. Nah, sebelum Anda mencoba menjalankan kode sampel pandas, pastikan bahwa Anda telah ada pada mode environment, pada mode Python Virtual Environment. Kali ini saya sudah berada pada mode Virtual Environment. Kemudian jalankan perintah dengan cara Python sample pandas.py. Jika berhasil, maka di sini akan tampil data-data yang sudah data frame yang akan kita olah dalam berbagai cara pengolahan data di pandas. Yang kedua adalah kita akan mencoba mengekspor file CSV yang ke dalam bentuk Excel dan JSON.
Untuk mengekspor dari bentuk CSV ke dalam bentuk JSON menggunakan Pandas, caranya cukup mudah. Anda tinggal menggunakan fungsi to JSON. Jika Anda ingin menyimpan mengekspornya dalam bentuk Excel, juga tinggal menggunakan fungsi to Excel. Oke, mari kita coba jalankan perintah export data tersebut. Nah, proses ekspor data berhasil. Di sini ada dua file dalam bentuk Excel dan file dalam bentuk JSON. Mari kita lihat file dalam bentuk JSON-nya. Jika eksekusinya berhasil, maka hasilnya akan seperti ini. Kembali ke file sampel pandas.py. Di step yang ketiga, kita akan mencoba teknik pengolahan data Pandas dengan cara viewing, dengan teknik viewing. Di teknik viewing ini ada sedikitnya ada dua cara. Pertama, kita akan menggunakan fungsi head dan kita akan menggunakan fungsi tail. Head ini adalah kita akan mengambil data dua baris teratas, sedangkan tail adalah mengambil data dua baris terbawah. Mari kita coba. Kita gunakan fungsi head, coba kita jalankan. Fungsi head ini akan mengambil dua data baris teratas. Kita lihat di sini baris teratas itu ada ID 10 dan ID 11. ID 10 dan ID 11. Kemudian kita coba akan mengambil dua baris terbawah itu ID 34 dan 35 menggunakan fungsi tail. Selanjutnya kita akan belajar tentang indexing. Indexing ini lebih tepatnya adalah untuk mengindeks kolom tertentu pada data frame. Indexing ada dua, yaitu indexing satu kolom dan indexing multiple kolom. Indexing satu kolom itu hasilnya akan seperti ini. Kita bisa membandingkan hasil data frame yang menggunakan indexing atau tanpa menggunakan indexing. Ketika kita menjalankan data frame tanpa men-setting indeksnya, maka tampilannya itu akan seperti ini, view-nya. Kemudian ketika kita men-set data frame dengan indeks, maka akan tampil seperti ini. Oke, kita coba yang terakhir adalah multiple column. Kita coba ID dan price.
Nah, di sini bisa lebih terlihat bahwa indexing ini seperti halnya ketika kita melakukan indeks pada SQL, kita akan menentukan baris-baris yang diutamakan. Nah, di sini ada dua kolom. Pertama, kolom ID dan kolom price. Indexing ini juga ketika kita membuat indexing dengan pandas, kita juga bisa menghapusnya. Menghapusnya kita bisa menggunakan reset index. Oke, mari kita coba. Kita jalankan kodenya. Ini adalah view dari data yang telah kita setting indeksnya. Kemudian setelah kita set indeksnya, perintah reset index akan dieksekusi, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan basic pengolahan pandas. Tahap yang kelima yaitu subsetting. Subsetting sendiri ada beberapa cara. Salah satunya kita bisa memilih jumlah kolom yang terbatas di data frame, kemudian kita bisa mengelompokkan baris dan kolom pada data frame. Yang ketiga, kita bisa memilih kriteria pada data frame. Pertama, kita akan memilih jumlah kolom yang terbatas dari data frame. Misalnya kita ingin menampilkan kolom pada data frame yaitu ID, kolom cell range, dan kolom price. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya di sini kita menampilkan 3 kolom. Pertama kolom ID, kolom cell range, dan kolom price. Kemudian kita juga bisa mengelompokkan baris dan kolom, misalnya seperti ini. Misalnya kita ingin mengambil 3 baris pertama. Kita misalnya ingin mengambil 3 baris pertama dari kolom yang sudah kita setting atau sudah kita pilih kolom apa aja yang kita tampilkan, misalnya ID, cell range, dan price. Kita ingin mengambil 3 baris pertama, maka kita bisa menggunakan cara seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengambil misalnya kita ingin mengambil baris pertama sampai dengan baris keempat. Caranya juga ada berbagai macam cara, bisa juga menggunakan cara seperti ini.
Dan kita juga bisa mengambil baris terakhir dari data yang ingin kita tampilkan. $680 juta. Mari kita lihat, baris terakhir adalah price nya 680 juta. Step berikutnya kita memilih kriteria. Misal kita akan memilih data frame dengan kondisi price sama dengan 165 juta. Hasilnya data yang ditampilkan adalah data dengan kondisi price sama dengan 165 juta. Selanjutnya kita juga bisa menerapkan kondisi, berbagai kondisi. Misalnya kita akan mengambil data dengan kondisi price lebih besar sama dengan 165 juta sampai dan price kurang dari 860, lebih kecil dari 860 juta. Data-data yang tampil adalah data-data dengan kondisi price lebih besar dari 165 juta dan price kurang dari 860 juta. Yang terakhir adalah extracting column. Extracting column ini kita bisa menggunakan method get. Sampelnya adalah seperti berikut. Tadi kita sudah memilih kolom yang kita pilih adalah cell range. Yang ada itu adalah cell range dan price. Maka kita misalnya ingin mengambil kolom price. Yang ingin kita tampilkan adalah kolom price. Maka yang tampil adalah semua data yang ada pada kolom price. Oke, tutorial kali ini sudah selesai. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.